Labubu. Gue gak tahu baca bener gak tuh. Labubu, labubu, lababa adalah sesuatu yang udah ada di sekitar gue, tapi gue tadinya gak peduli. Sampai kayak akhirnya gue menemukan berita yang menarik banget. And I wanna share it with you, my audience. Jadi ada cewek di Rusia yang menjual jiwanya ke setan untuk dapat membeli labubu. Hah? Apa sih, No? Kok tiba-tiba kayak begitu nih? Maksudnya apa lu? Aneh-aneh aja. I'm being serious. And it's on the news. Iya, orang itu jual jiwanya demi labubu. Russian woman literally sell her soul for a labubu collection. Ya, dia jual jiwanya demi labubu. Apa itu labubu dan kenapa bisa jadi segininya gitu? Apakah ini demi viral marketing and yada-yada? Bisa jadi banget, sangat bisa jadi banget. Everything can be a viral marketing, whatever marketing and whatever it is. But apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu labubu? Dan gue mempelajari labubu hari ini dan gue akan share itu ke kalian. Mampus lu hari ini lu pelajarin labubu. Labubu, suatu hal yang memang udah ramai di sekitar gue, tapi maksudnya gimana ya? Gue tahu ada, gue tahu things exist, tapi nggak sampai kayak gue peduli-peduli banget gitu. Gue ngerti konsepnya blind box, collection, dan lain-lain, tapi nggak yang segitunya. Karena sekitaran gue juga pada nggak koleksi, juga pada nggak punya gitu. Bahkan cewek-cewek yang gue kenal gitu pada nggak punya, cuman memang pada ngomongin labubu ini, labubu itu, labubu ini itu, ini itu. Di Indonesia pun juga sebenarnya gede ya, tapi kayak marketnya market K-pop. Karena salah satu hal yang membuat labubu terkenal dan labubu itu sampai meledak kayak sekarang adalah pelakunya tidak lain tidak bukan, yaitu Lalisa Manoval. Jadi si Lisa itu tuh pamerin fotonya kalau dia itu pakai labubu gitu, beli koleksinya, bahkan pakai koleksinya di dalam barang-barangnya gitu. Dan tentu saja Lalisa alias Lisa Blackpink ini bukan orang biasa, bukan orang yang cuma terkenal doang, terkenal banget, fansnya banyak banget, dan sudah pasti banyak banget fansnya yang ingin mengikuti apa yang dia sukai, dan yang dia sukai adalah labubu, dan akhirnya labubu makin meledak. Dan labubu ini ternyata sebenarnya bukan rame akhir-akhir ini di tahun 2000-an. Karena faktanya labubu ini sebenarnya udah ada dari tahun 2010-an. Lebih tepatnya awal masuknya itu 2015 ke market. Dan banyak banget orang-orang yang sebenarnya juga udah beli, tapi nggak se-huge sekarang gitu, nggak se-global sekarang dan serame sekarang. Baru masuk Popmart memang 2019 kalau nggak salah, dan akhirnya mulai rame tren blind box dan lain-lain, dan orang-orang ngeliatnya sebagai sesuatu yang ugly cute alias jelek tapi lucu kayak gua. Jangan samain gue sama lo, nggak. Anda jangan masukkan kata imut dalam diri Anda ya. Kalau saya sudah terbukti ada imutnya, Anda kan masih jelek. Nah, coba Anda cari imutnya di mana. Kalau tidak ketemu imutnya, gak usah dipaksakan. Bro, nggak lihat tampang gue? Gini-gini gue bisa narsis dikit-dikit lah di video. Enak aja lo, sama-samain. No. I'm a OG-san, man. Dan OG-san have their own charm, you know. I don't know, man, you find your own lah. Dibuatnya sama Ka Sing Lung, orang dari Hong Kong yang tinggal di Belanda, dan dimarketkannya ini pertama kali kalau nggak salah di Hong Kong di perusahaan retail Cina. Dan akhirnya sampai sekarang rame ke mendunia dan di Popmart banyak, dan orang-orang pada nyariin dan pada gelut-gelut pengen beli yang harganya lumayan ya $10 lah, nyampe sini gua nggak tahu berapa. $10 berarti ya 150 ribuan ya. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang mahal? Kenapa yang sampai ada orang jual jiwanya? Karena blind box dan collection edition. Jadi ada banyak koleksi-koleksi versi-versi yang terbatas, yang limited, yang nggak semua orang punya, sehingga harganya bisa jauh lebih mahal. Atau blind box yang $10 tadi itu ada yang versi rare-nya, sehingga harganya pas udah dibuka nggak jadi $10 lagi. Banyak orang yang pengen, dan terjadilah sebuah rumus ekonomi yang paling dasar dan paling basic, dan gua harap kalian ngerti, yaitu supply dan demand. Makin sedikit supply-nya, makin banyak demand-nya, makin naik harganya. Begitu juga dengan item-item yang nggak rare gitu, demand-nya nggak ada, supply kebanyakan, ya harganya pasti bakal jauh turun, bahkan bisa di bawah $10. Tapi orang-orang pada tahu mana tuh labubu yang rare, mana labubu yang biasa aja, yang common, mana yang SSR. Dan ada juga labubu yang versi gede, versi gigantic, versi collection edition, versi lain-lain yang harganya bisa lebih dari sekitar $10. Labubu human size figure sells over $150,000 at Beijing auction. Yang kalau dirupiahin itu segini. Jadi labubu-labubu gede, versi-versi collectible juga ada dan dijualin dan dibeliin, boy. Itulah kenapa sampai ada berita tentang cewek yang rela jual jiwanya demi labubu. Jadi ini berita dari Rusia gitu dan disadur. Gue nggak ngerti bahasa Rusia. Jadi
Jadi intinya adalah 26-year-old Karina selling her soul over to Dmitry in a legitimate physical contract that she signed with her own blood. In exchange, she got a little over $1,000, which she quickly spent on a collection of Labubu dolls and a concert ticket to Russian folk pop singer Nadezhda Gazyeva. Semoga gak salah baca. Ini ada fotonya membuktikan kalau dia beneran beli jiwanya dan ditandatangani secara kontrak, bahkan ya aneh gitu lah, kayak ngapain gitu loh. Brought my first soul, the contract is signed in blood. I feel like Davy Jones, no less. He wrote in celebration of the deal. Yang nggak jelas soul tuh apa, legal apa enggak jangan tanya gua. Kayaknya sih udah pasti enggak, udah pasti banyak dikritik, pasti juga di Rusia. Dan jadi apa ya, jiwa tuh apa yang dibeli segala macam, apakah jadi quote and quote maaf budak atau gimana, atau apa, bahkan ini lebay ditandatangannya pakai darah dan lain-lain. Kayak I think it's just for an art, or ya so called art lah, mereka yang bilang itu sebagai art gitu, atau imitates the fiction. Makanya dimasukin ada Davy Jones yang tanda tangan pakai darah, jual jiwa dan lain-lain. Mungkin ya kayak gitu, cuma buat seru-seruan, cuma buat gimmick-gimmick marketing, cuma buat konten, I guess. I don't know, it's just weird, atau mungkin orang kebanyakan duit dan iseng. But it's still for Labubu. Is it wrong? I don't know. Di mata gue sebagai orang yang suka sama bercandaan serius, buat gue sih ini bercandaan serius yang menarik banget. Yang dimana lu bikin tanda tangan kontrak, terus yang dicari adalah jiwa lu gitu. Terus di double down dengan $1,000 atau berapa gue lupa itu. Intinya duitnya dipakai buat beli Labubu yang mahal. It's a really an image of capitalism at its finest, ngerti nggak? Yang dimana lu rela menjual ketubuhan lu, kedirian lu untuk sebuah hal yang tidak begitu mengenyangkan dan tidak begitu dibutuhkan untuk bertahan hidup manusia, tapi dibutuhkan untuk sebuah status sosial. Capitalism at its finest. Menurut lo cringe gak ada orang yang beli Labubu? Semua orang yang nggak sama kayak gue juga pasti gue katain cringe, gak sih? Maksudnya kayak ngerti gak sih? I don't care man. Like semua orang pasti cringe, tapi ya gue ngerti gak sih? Lu pada nge-cringe tuh jadi semacam personal revenge untuk ngatain semua orang cringe dan balesin tweet semua orang atau komen di semua orang cringe gitu loh. Kalau gue tahan aja sendiri gitu loh. Of course, orang yang beli Labubu menurut gue apalagi pakai darah adalah orang yang cringe, tapi ya gue tahan aja gitu loh. Atau ya gue ungkapin di sini ya karena nggak akan ngaruh ke dia. Sampai juga tuh pesan gue ngatain dia cringe ke Rusia. Bedanya lu pada ngatain cringe ke orang-orang sekitar lu gitu, yang kayak menurut gue kayaknya nggak perlu dikatain cringe walaupun lu ngerasa itu cringe, ngerti gak sih? Gini loh, ya kita juga cringe bagi mereka gitu. Koleksi figur gitu yang harganya juga mendingan buat makan gak sih no, mendingan buat DP motor gak sih no, dan lain-lain gitu ya. Ya iyalah, buat lu gue juga cringe gitu. Tapi apa bedanya kita sama mereka? Kita juga koleksi sesuatu yang overpriced. Kalau misalnya lu mau the real price dari barangnya, ini overpriced banget. Tapi ya gue beli karena gue suka. Begitu juga dengan cewek-cewek Labubu atau cowok-cowok yang juga beli Labubu gitu, atau siapapun yang mengkoleksi itu, mereka beli karena mereka suka. Mau se-overpriced apapun itu, mau lebih baik duitnya buat makan, beli ketoprak, beli soto, beli apapun ya, it's their money, it's their soul, it's her soul, serah dia. Gue nggak bisa larang selain ngeliatnya aneh ya gitu. Tapi minimal, gue juga beli. Setidaknya gue nggak pakai darah sih. Dan gue juga kenal orang-orang yang lebih gila koleksi daripada gue ya. Gue gini-gini masih punya rem gitu untuk nggak beli dulu gitu. Waktu gue ke Jepang, buset itu rem gue bisa blong kemana-mana itu ngeliat figur All Might emas 1/8 badan gue. Terus lihat harganya gitu. Gue masih belum se-addicted itulah sama mengkoleksi sesuatu. Gue beli karena gue suka dan ada budgetnya, dan gue nggak perlu jual jiwa ke situ. Dan ketika orang melakukan itu, sejujurnya gue nggak peduli. Seriusan deh, kayak ya udah, itu badan mereka, itu urusan mereka, itu buat mereka. Paling ya dalam hati gue bilang cringe, unhinged gitu kayak. Tapi ya udah, life goes on. Jadi mau lu bilang Labubu jelek, Labubu udel, Labubu jelek, itu emang the basic design Labubu emang buat jadi jelek kan. Jelek tapi nggak yang hancur kayak lu gitu, tapi ini jelek by design. Kalau lu kan by experience sih, gak dirawat. Oke gini deh, kalau misalnya lu bisa jual jiwa lu untuk keinginan besar lu jual jiwa lu nggak? Oke, jiwa tuh apa? Gue juga nggak tahu, tapi kan whatever it is gitu loh. Lu juga tahu lah jiwa yang dimaksud, misalnya kayak kontrak gitu. Kalau lu nanti mungkin sudah pasti masuk neraka, maybe gue nggak tahu, mungkin itu kan dimaksud. Ya lu nge-skip semua perjuangan lu, nge-skip semua rintangan, terus lu bisa dapetin apa yang lu mau gitu, misalnya langsung kaya raya gitu. Lu rela nggak jual jiwa lu? Gua enggak, gue gak rela. Bukan karena gue gak mau jiwa gue masuk neraka, itu juga gak mau. Maksudnya kayak itu bukan alasan besar. Tapi di perjalanan hidup Ojisan yang sekarang ya, gue udah tua ini ya, kebahagiaan gue ini gak bakal gue dapet kalau gue gak perjuangin. Ngerti gak lo? Kalau tiba-tiba gue dikasih 3 miliar, memang terlihat menyenangkan ya 3 miliar gitu, tapi kayak ternyata gue lebih bahagia kalau gue gain itu. In my opinion. Bahkan ketika gue bisa beli Labubu pakai duit gue pun untuk hal yang ngeledekin kalian, gue juga punya Labubu gitu, gue lebih seneng daripada tahu-tahu dikasih Labubu. Ngerti gak sih? It's me. Bisa jadi gue beda, bisa jadi gue juga keliru. Tapi menurut gue gak mau jual jiwa gue, gak mau jual helai rambut gue untuk hanya sesuatu yang emang gue pengen kejar dan perjuangan yang gue cari kadang-kadang. The fight for it. Ngerti gak lo?
Mungkin terlalu idealis, mungkin terlalu norak, silahkan komen di bawah. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Labubu dan orang yang menjual jiwanya ke Labubu? Silahkan komen di bawah. Please gak usah katain orang-orang yang punya Labubu cringe. Lu juga cringe, ngoleksi-ngoleksi anime, wibu, figur, dan lain-lain. Kalau kalian suka sama pembahasan overthinking kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Udah hampir setahun dan semuanya sehari satu. Dan silahkan klik video yang kalian belum tonton untuk support gue. Buat yang belum tahu, gue juga suka update di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, dan gue jauh lebih aktif di sana. Jadi silahkan follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Naboning Lafufu pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Fun fact, Lafufu adalah nama KW-annya. Gak tau hitungannya KW atau grade yang lebih bawah atau apa, tapi kedengar dari teman gue, Lafufu kali tuh, gitu bercandaan. Is it KW dong? By the way, KW bahasa Inggris apa ya, KW? KW bahasa Indonesianya apa? KW itu apa sih? KW apa bahasa Indonesia?